Halo, selamat datang semuanya di channel Moro Fridays bersama gua Muhammad Haris. Dan ini adalah video kedua gua. Tentunya gua masih akan berbicara tentang seputar sejarah dari Wali Songo itu sendiri. Dan Wali Songo ini sebagai lembaga dakwah di saat dulu. Dan tentunya lembaga dakwah pasti mempunyai pemimpin. Dan pergantian pemimpin di lembaga dakwah Wali Songo itu ditandai ketika pemimpin sebelumnya sudah meninggal. Yang mana pemimpin pertama kali yang memimpin di lembaga dakwah Wali Songo ini adalah Maulana Malik Ibrahim. Dan pembahasan kali ini akan terfokus kepada pemimpin setelah Maulana Malik Ibrahim. Seperti apa metode dakwahnya, seperti apa beliau dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Dan tentunya gue mohon maaf kalau nanti mata gue akan lebih sering menengok ke kiri atau kanan, karena gue baca teks yang lumayan panjang dan gue ingin ada kesesuaian ucapan juga dengan hasil research yang gue tulis, karena yang akan gue ucapkan ini bersumber dari beberapa jurnal yang gue kumpulkan. Dan agak sedikit kompleks juga dalam proses pengumpulan informasinya. Dan pada intinya gue ingin meminimalisir lah ketidaksesuaian antara kalimat dan ucapan. Dan itu ajalah yang ingin gue ucapkan di awal. Semoga kalian memaklumi. Dan kita lanjut ke cerita. Ini adalah sejarah tentang Raden Rahmat, atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Ampel. Wakameru, siapa beliau ini? Oh, beliau adalah Raden Rahmat, pemuka agama Islam di kampung Ampel Denta ini. Maka dari itu, kampung kita selalu memanggil beliau dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat. Dan Sunan Ampel itu sendiri adalah julukan yang diberikan kepada Raden Rahmat ketika beliau sudah mulai berdakwah. Dan jika kita membedah nama Sunan Ampel itu sendiri, maka kita akan menemukan dua kata, yaitu Sunan dan Ampel. Sunan itu merupakan gelar kewalian, sedangkan Ampel adalah julukan yang diberikan kepada Raden Rahmat ketika ia mulai bertempat tinggal di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Ampel itu sendiri lahir di Champa di daerah Vietnam pada tahun 1401 Masehi atau sekitar abad ke-15. Penjelasan mengenai ayah dan ibunya Raden Rahmat itu sendiri terdapat dalam beberapa versi sejarah, yang mana isi dalam beberapa buku sejarah tersebut mengungkapkan pendapat yang sama, yaitu ayah Raden Rahmat merupakan Maulana Malik Ibrahim atau yang bisa kita kenal dengan Sunan Gresik, dan ibunya bernama Dewi Chandra Wulan. Lalu jika kita melihat dan menelisik ke dalam silsilahnya Raden Rahmat, penjelasan yang menjelaskan tentang silsilah Raden Rahmat memiliki banyak sekali versi dan terdapat dalam berbagai macam kitab. Setidaknya ada beberapa sumber yang telah diketahui terdapat silsilah Raden Rahmat, yaitu kitab Tarikh Aulia karya Kiai Haji Bisri Mustafa dan kitab Purwaka Caruban Nagari. Dan itu adalah kitab yang diketahui memuat silsilah dari Raden Rahmat. Sebenarnya ada satu lagi sih, yaitu kitab Hikmatul Asyirah. Walaupun sebenarnya menurut Ridin Sofwan, Purwaka Caruban Nagari dan kitab Hikmatul Asyirah memuat informasi yang sama mengenai silsilahnya Raden Rahmat. Dari penjelasan tentang silsilah dari Raden Rahmat, kita bisa melihat beberapa perbedaan dari urutan dan bentuk nama yang tertulis beda dalam kitab terkait. Walaupun berbeda, sebenarnya menurut Ridin Sofwan dan kawan-kawan, intinya itu tetaplah sama. Hal itu terlihat di bagian perpanjangan di beberapa nama yang menjelaskan tentang nama ayah dari Raden Rahmat. Dan oleh karena itu sangat disarankan untuk mencari referensi lain ketika kalian mencari informasi tentang silsilahnya Raden Rahmat, untuk sekedar memperkaya referensi aja sih sebenarnya. Dan soalnya begitu juga jika kita menelisik ke dalam versi yang dimuat di Wikipedia, itu juga terdapat perbedaan versi lagi, yang mana pada akhirnya sebenarnya dari beberapa versi yang diketahui, walaupun kita melihat ada perbedaan nama dalam urutannya, nama penyebutannya bahkan juga berbeda.
Dari beberapa versi itu umumnya mereka menunjukkan suatu alur yang sama, yaitu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Raden Rahmat termasuk keturunan oleh seorang yang diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak terkecuali tentang penjelasan sejarah tentang bagaimana Raden Rahmat bisa datang ke tanah Jawa. Itu pun bervariasi sekali, dan dari kebanyakan variasi pendapat tersebut, beberapa pendapat itu mengacu kepada penjelasan yang sama, bahwa kedatangan Raden Rahmat ke tanah Jawa tentunya memiliki tujuan awal, yaitu Raden Rahmat ingin mengunjungi kakaknya yang diambil istri oleh Raja Majapahit pada saat itu, yang bernama Raja Prabu Brawijaya. Yang mana tujuan Raden Rahmat di sini cukup spesifik, yaitu kepada perjalanannya itu ditentukan ke Kerajaan Majapahit. Tentunya tujuan ini didukung penuh oleh ayahnya, yaitu Maulana Malik Ibrahim, dengan tujuan semoga kedatangan Raden Rahmat ke Majapahit itu bisa membujuk Raja Majapahit untuk masuk Islam. Selain ingin mengunjungi kakaknya yang diperistri oleh Raja Majapahit, terdapat penjelasan yang berbeda mengenai tujuan Raden Rahmat ke tanah Jawa. Dan ini yang dijelaskan di Babat Gresik, yang mana Raja Majapahit mengundang Raden Rahmat ke kerajaan Majapahit itu dikarenakan karena di wilayah Majapahit sedang terjadi kekacauan besar, dan sang raja ingin Raden Rahmat memandu rakyatnya untuk kembali ke jalan yang benar. Dan penjelasan ini juga memiliki kesamaan dalam penjelasan yang ada di sejarah Banten. Ya, walaupun demikian, meski ada perbedaan variasi tentang kedatangan pertama kali Raden Rahmat ke tanah Jawa, semua penjelasan tersebut memiliki alur yang sama, yaitu perencanaan target kunjungan pertama ialah ya ke kerajaan Majapahit. Dan ujung-ujungnya memang beberapa versi tersebut memiliki tujuan yang sama juga, yaitu menyiarkan agama Islam. Pada penjelasan selanjutnya, dijelaskan bahwa perjalanan Raden Rahmat itu ke kerajaan Majapahit tidak sendirian. Raden Rahmat ditemani oleh sahabat dan saudaranya, yang mana nama dari rombongan itu adalah Raden Santri, yang mana ia adalah saudara dari Raden Rahmat, dan Raden Burereh, yang mana ia adalah sahabatnya. Terdapat sejarah yang mengatakan bahwa Raden Burereh adalah anak dari Raja Campa, yang diperintahkan kepada Raden Rahmat untuk sekalian bawa nih Raden Burereh ke tanah Jawa. Dan nama-nama itu adalah nama dari rombongan yang menemani Raden Rahmat ke dalam perjalanannya menuju tanah Jawa. Tentunya bervariasi juga nih tentang sumber yang menjelaskan hal tersebut. Namun nama-nama ini adalah nama yang sering disebut oleh beberapa pendapat yang menjelaskan tentang rombongan yang menemani Raden Rahmat ke dalam perjalanannya, yaitu menurut Babat Jawa, menurut Sejarah Banten, menurut Kitab Walisana, dan Kitab Hasanuddin. Dan terdapat penjelasan yang mengatakan bahwa sebelum Raden Rahmat datang ke kerajaan Majapahit, rombongan Raden Rahmat singgah dan berdakwah di Palembang. Dakwah Raden Rahmat di Palembang ini berhasil membuat Raja Palembang, yaitu Arya Damar, masuk Islam. Dan orang yang masuk Islam di kerajaan Palembang itu tidak tanggung-tanggung ya, yaitu istrinya Arya Damar dan segenap rakyat dari kerajaan Palembang itu sendiri itu beralih ke agama Islam. Dan setelah persinggahan di Palembang itu dirasa membuahkan hasil yang cukup memuaskan bagi rombongan Raden Rahmat, tiba saatnya rombongan Raden Rahmat melanjutkan perjalanan ke kerajaan Majapahit. Walaupun pada akhirnya ketika Raden Rahmat beserta rombongannya sampai di kerajaan Majapahit dan bertemu Raja Majapahit, yaitu Raja Prabu Brawijaya, dan ngobrol-ngobrol sepika-sepiki serta menjelaskan tentang ajaran Islam itu sendiri, sang raja menolak untuk masuk Islam pada akhirnya dengan alasan tanggung jawab yang mengikat dirinya sebagai seorang raja yang mempunyai kewajiban dalam menjaga tradisi dan adat istiadat. Walaupun Raden Rahmat tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, Raden Rahmat sangat menghargai keputusan dari Raja Majapahit dan tidak memaksakan kehendaknya untuk membuat sang raja beralih ke agama Islam. Dan walaupun menolak, setelah mendengar penjelasan tentang Islam itu sendiri dari Raden Rahmat,
dengan penjelasan yang sangat damai tentunya. Raja Majapahit kemudian memberikan Raden Rahmat kebebasan dan kesempatan seluas-luasnya untuk menyebarkan ajaran Islam di kerajaan Majapahit. Ini dikarenakan karena Raja Majapahit itu memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk memeluk kepercayaan apapun. Dalam hal ini Raja Majapahit sangat terlihat menghargai sekali yang namanya perbedaan. Karena Raja Majapahit mengetahui bahwa kondisi saat itu Majapahit sedang dilanda kekacauan besar pasca meninggalnya Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Raja Majapahit mempunyai pemikiran bahwa hanya agamalah yang bisa menyelesaikan kekacauan di Majapahit dan menuntun rakyat di kerajaan Majapahit untuk menuju jalan yang damai. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kekacauan yang ada di kerajaan Majapahit, Raden Rahmat mengeluarkan falsafah hidup yang dinamakan falsafah Limo. Ada 5 hal dalam hidup ini yang harus dihindari, yang biasa disebut mo limo. Mo yang pertama, mo main, yaitu judi. Mo yang kedua, mo ngombe atau minum minuman keras, mabuk. Mo yang ketiga, menjadi maling atau mencuri barang-barang yang bukan haknya kita. Mo yang keempat adalah madat atau menghisap candu. Sedangkan mo yang kelima atau yang terakhir adalah moh madon, yaitu bersetubuh dengan perempuan yang bukan istri kita. Jelas. Falsafah hidup ini cukup terkenal pada waktu itu, dan Raden Rahmat mengajarkan falsafah moh limo ini kepada masyarakat di kerajaan Majapahit yang memang di saat itu sedang dilanda kekacauan dan banyak orang melakukan hal-hal yang tercela kayak berjudi, ya mabuk-mabukan, merampok, memakai ganja, serta berzina. Ya memang hal ini cukup sama sepertinya di zaman sekarang ya. Memang perilaku itu sepertinya sama-sama aja, hanya zamannya aja yang berubah sih. Dan bahkan gue juga kayaknya tersesat juga sepertinya. Ya karena kalau gue bilang gue itu alim, itu mungkin hanya di catatan gue doang gitu kan, bukan di catatan malaikat. Dan selama beberapa waktu tinggal di Majapahit, Raden Rahmat menikah dengan Nyai Gede Nila. Beliau adalah anak dari Dipati Tuban yang bernama Arya Damar. Dan salah satu anak dari pernikahan Raden Rahmat dengan Nyai Gede Nila nantinya akan menjadi tokoh wali selanjutnya, yaitu Sunan Bonang. Dan setelah menikah, ia diberikan tanah di Ngampel Denta Surabaya oleh Raja Majapahit. Memang perjalanan setelah ke kerajaan Majapahit itu sudah ditentukan ya. Dan para rombongan kemudian melakukan pemberangkatan menuju tanah yang diberikan oleh Raja Majapahit. Selama di perjalanan, Raden Rahmat pun tidak luput dari menjalankan dakwah. Beliau berdakwah dengan membagikan cenderamata kepada setiap masyarakat yang ia temui di perjalanan. Dan cenderamata itu terbuat dari anyaman akar, pohonan, dan rotan, dan itu dianyam menjadi sebuah kipas. Yang menarik di sini adalah khasiat dari akar-akar ini berguna untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Dikarenakan akar-akar ini mengandung obat yang bisa mengobati demam dan batuk. Yaitu caranya adalah ketika akar-akar yang dianyam menjadi kipas ini itu dicelupkan ke air, kemudian airnya diminum. Memang cukup bermanfaat sekali ya. Dan sisi menariknya lagi adalah kipas-kipas itu diberikan secara cuma-cuma kepada penduduk, alias penduduk tidak perlu membelinya, gratis. Tapi ada sebuah cara untuk menukarkannya, yaitu cukup menukarkannya dengan kalimat syahadat. Metode dakwah ini sebenarnya dilakukan oleh Raden Rahmat tentunya memiliki maksud dan tujuan ya, yaitu memberikan nuansa kasih sayang antar sesama lewat kenangan. Memang secara tidak langsung, metode dakwah seperti ini itu telah menjaring penduduk untuk masuk Islam, serta membangun tali persaudaraan antar mereka melalui pemberian cenderamata.
Dan metode dakwah itu terus dilakukan di sepanjang perjalanan hingga rombongan memasuki desa Kembang Kuning. Kala itu, desa Kembang Kuning belum seluas sekarang. Daerah itu masih dikelilingi hutan dan digenangi air ya kayak rawa-rawa lah. Dan di tempat ini Raden Rahmat menetap dan berdakwah selama beberapa saat. Dan ketika Raden Rahmat pertama kali melihat kondisi dari desa Kembang Kuning yang berbentuk hutan dan rawa-rawa, ada sedikit keinginan dalam hati Raden Rahmat untuk membangun sebuah tempat ibadah yang sederhana. Dan tempat ibadah yang sederhana itu dinamakan Langgar. Dan ini adalah sesuatu yang menarik, bahwa apa yang dilakukan Raden Rahmat itu seperti ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW itu sebelum sampai ke Madinah, beliau singgah beberapa waktu di kota yang berjarak 5 km dari kota Madinah, yaitu kota Kuba. Dan di kota ini Nabi Muhammad SAW membangun masjid yang dinamakan Masjid Kuba. Ini tuh sama dengan apa yang dilakukan oleh Raden Rahmat ketika beliau berhenti sebentar dan singgah di desa Kembang Kuning. Yang dilakukan yang pertama kali adalah membangun tempat ibadah. Dan memang letaknya juga kebetulan sekitar 5 km dari Ngampel Denta ya. Dan di tempat ibadah di Kembang Kuning itu di saat ini itu sudah direnovasi dan menjadi masjid yang besar dan bagus sekali, dan dinamakan sesuai dengan nama pendirinya, yaitu Raden Rahmat. Dan namanya itu sekarang itu Masjid Rahmat Kembang Kuning. Dan setelah membangun tempat ibadah, diketahui bahwa pengikut Raden Rahmat di tempat ini tuh sangat banyak, karena Raden Rahmat di saat itu berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning. Dan di Kembang Kuning ini Raden Rahmat menerapkan metode dakwah yang mana namanya adalah menjalin kekerabatan melalui orang penting. Dengan pesona keramah tamahannya, Raden Rahmat mampu membuat kedua tokoh masyarakat beserta keluarganya masuk Islam. Kedua tokoh masyarakat tersebut memudahkan Raden Rahmat untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar. Walaupun untuk mengubah kebiasaan masyarakat sekitar itu butuh dilakukan dengan kehati-hatian, dikarenakan ya beberapa masyarakat masih memegang teguh kepercayaan aslinya. Dan tentunya Raden Rahmat tidak langsung melarang kebiasaan dari kepercayaan mereka dan memberikan kepada mereka pengertian secara perlahan tentang konsep ketuhanan yang membuat mereka pada akhirnya luluh dan mulai tertarik untuk masuk Islam. Metode semacam ini itu terbilang efektif dikarenakan Raden Rahmat tahu metode ini dapat mengembangkan ajaran Islam serta menjaga eksistensi Islam di dalam ranah kekuasaan. Lalu Raden Rahmat menyerahkan Ampel Denta ini kepada dua tokoh masyarakat yang sudah dikenal baiknya, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning. Dan setelah menyerahkan kepada mereka, Raden Rahmat melanjutkan perjalanan ke Ampel Denta. Dan seketikanya di Ampel Denta, seperti yang diungkapkan di Babat Gresik, daerah itu sedikit berair dan berlumpur. Dan ini bukanlah suatu hal yang mengherankan karena Ampel Denta memiliki letak di tepi sungai dan pelabuhan Surabaya. Namun bagi Raden Rahmat, dengan ditempatkan dirinya di Ampel merupakan keberuntungan besar dikarenakan pelabuhan Surabaya merupakan pintu gerbang bagi Majapahit, yang mana banyak hilir mudik pedagang dan orang-orang dari Majapahit itu sendiri itu banyak orang yang memiliki kepentingan masuk dan keluar Majapahit itu pada singgah di Surabaya pada saat itu. Dan ini artinya mau atau tidak, berniat atau enggak, Ampel Denta bersinggungan langsung dengan sirkulasi perdagangan Majapahit dan hubungan antar daerah. Karena seluruh kapal dari dan menuju Majapahit pasti melalui sungai dan pelabuhan Surabaya. Jadi pada dasarnya Ampel merupakan tempat strategis bagi jalannya dakwah Islam, dan ini merupakan peluang besar bagi Raden Rahmat untuk memaksimalkan pengenalan Islam kepada para bangsawan, pedagang, dan bahkan pegawai kerajaan Majapahit yang melewati wilayahnya. Dengan ditempatkan Raden Rahmat di posisi yang sangat strategis ini, Raden Rahmat mesti menjaga keseimbangan di Ampel Denta. Karena
di Ampel Denta itu pasti bersinggungan dengan orang baru setiap harinya. Dan tentunya akan datang orang-orang yang memiliki berbagai macam tipe dari kebiasaannya, gaya hidupnya, atau bahkan ada kemungkinan mempunyai adat istiadat yang berbeda 180 derajat. Kemungkinan itu akan selalu ada, mengingat banyaknya pendatang dari wilayah sekitar Nusantara maupun dari mancanegara. Terlebih lagi di saat yang berdekatan, Raden Rahmat mendapat kepercayaan dari Raja Majapahit untuk membina warga yang berjumlah sekitar 30.000 orang. Dan membina 30.000 orang itu dari hari ke hari, yang mana mereka makin menunjukkan rasa ketertarikannya untuk mempelajari Islam. Raden Rahmat membangun sebuah pusat dakwah di Ampel Denta, dan pusat dakwah itu dinamakan dengan Pesantren Ampel Denta. Nah, di pesantren inilah dakwah Islam dijalankan secara terpusat. Di pesantren ini masyarakat bisa belajar tentang akidah, syariat, dan akhlak mulia. Dengan didirikannya pesantren ini, masyarakat pun mulai berdatangan dari berbagai kalangan penduduk, anak-anak bangsawan, para saudagar, bahkan datang dari berbagai daerah Nusantara. Dan dengan pesatnya perkembangan dan pusat dakwah di Ampel Denta, selain melihat peluang yang sangat besar ketika Raden Rahmat melihat pertama kali kondisi Ampel Denta, yaitu berair dan dekat sekali dengan pelabuhan Surabaya, Raden Rahmat menyadari bahwa ada risiko besar yang harus ia hadapi ketika berada di Ampel Denta. Oleh karena itu, Raden Rahmat selaku pimpinan di Ampel Denta, Raden Rahmat sangat demokratis, khususnya dalam hal bermadzhab. Raden Rahmat tidak pernah mempersoalkan keyakinan mazhab orang lain yang berbeda dengan keyakinan mazhabnya. Toleransi dalam bermadzhab ini yang ditunjukkan oleh Raden Rahmat berlaku bagi siapa saja, baik terhadap juru dakwah dari berbagai macam negara maupun para santrinya, dan bahkan anaknya sendiri pun diperlakukan secara sama rata dan adil. Menurut beberapa sumber, dikatakan bahwa Raden Rahmat menganut mazhab Hanafi, sedangkan dalam perkembangannya Indonesia lebih banyak menganut mazhab Syafi'i. Ini membuktikan bahwa selaku wali yang dituakan, Raden Rahmat memiliki toleransi tinggi terhadap perbedaan. Berkat toleransi inilah sehingga banyak kalangan yang menaruh simpati dan mengapresiasi pusat dakwah di Ampel Denta. Tidak mengherankan memang mengingat Raja Majapahit yang juga memiliki toleransi terhadap rakyatnya dan memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk menganut agama yang mereka percayai. Sangat menarik, toleransi terhadap perbedaan ternyata sudah ada dari dulu. Berkat keramahan Raden Rahmat dalam berdakwah serta toleransinya yang sangat tinggi terhadap adat istiadat setempat, tidak hanya masyarakat biasa saja yang kagum mendengar ajaran-ajaran dari Raden Rahmat, melainkan juga para petinggi daerah yang Raden Rahmat singgahi seperti Arya Damar yang merupakan Raja Palembang dan Raja Prabu Brawijaya yang merupakan Raja dari Majapahit. Dan tentunya para tokoh-tokoh yang di Kembang Kuning di mana Raden Rahmat singgah sebelum mencapai Ampel Denta, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning. Kemampuan adaptasi Raden Rahmat juga menjadi faktor kesuksesan dakwah beliau di tanah Jawa. Raden Rahmat mampu untuk menyesuaikan diri di tempat manapun yang Raden Rahmat singgahi. Dan hal ini ditunjukkan dengan tidak inginnya Raden Rahmat bertindak secara gegabah dengan langsung melarang adat istiadat yang sudah menjadi tradisi selama bertahun-tahun, melainkan memberi pengertian tentang konsep ketuhanan secara perlahan, dan tentunya ajarannya pun dibuat secara sederhana sehingga sangat mudah dipahami bagi masyarakat sekitar. Proses adaptasi Raden Rahmat pun tidak luput dari usaha keras beliau dalam mempelajari bahasa Jawa terlebih dahulu sebelum mencoba untuk memulai dakwahnya. Dengan kemampuan bahasa Jawa yang telah dipelajari, Raden Rahmat mampu mempelajari tradisi setempat. Sebab perubahan tidak akan mungkin terjadi jika sebelumnya kita tidak mengerti tradisi yang akan diubah. Oleh karena itu, ketika Raden Rahmat menamai tempat ibadah yang telah dibangun, Raden Rahmat tidak menamai tempat ibadah itu dengan nama Arab seperti musola, melainkan menamainya dengan kata langgar, yang mana tempat ini tuh dianggap mirip seperti sanggar. Lalu, ketika Raden Rahmat menyebut kegiatan menyembah Tuhan,
Raden Rahmat tidak menggunakan bahasa Arab seperti sholat, melainkan menggunakan kata sembahyang. Dan sembahyang itu berasal dari kata sembah dan hyang, yang artinya mungkin bisa dibilang menyembah Allah dengan cara sholat. Ini juga diberlakukan bagi orang yang menuntut ilmu. Raden Rahmat menyebut orang yang menuntut ilmu dengan kata santri. Dan kata santri itu sendiri berasal dari kata sastri, yang mana artinya sebutan kepada orang yang mengerti kitab agama Hindu. Dengan demikian, di tangan Raden Rahmat, Islam beradaptasi sesuai kondisi masyarakat lingkungan setempat. Raden Rahmat tidak melakukan Arabisasi, melainkan menyuntikkan nilai-nilai keislaman dalam sebuah tradisi. Oleh karena itu, Islam mudah dimengerti dan gampang diterima oleh masyarakat. Dan karena itulah pada abad ke-15, Ampel Denta diakui sebagai sentra pendidikan Islam berpengaruh di Jawa dan berada di puncak kejayaannya. Setelah banyak pencapaian yang dilakukan oleh Raden Rahmat wafat pada sekitar abad 14 atau 15. Disebutkan seperti ini karena beberapa pendapat tentang kapan Raden Rahmat wafat masih belum ada sejarah yang dapat memastikannya, dan terdapat beberapa variasi juga tentang penjelasan dari waktu Raden Rahmat wafat. Ya, meskipun demikian, ajaran-ajaran dan berbagai jasanya tetap dipelajari dan dikenang. Untuk itulah gua sendiri membuat video yang menceritakan sejarah tentang Raden Rahmat itu sendiri. Karena gue pribadi cukup antusias ya ketika membaca buku-buku yang mana tentang para wali songo, dan rasa sayang aja gitu kalau apa yang udah dibaca itu akan dilupakan secara cepat. Sayang aja sih. Jadi ya ini adalah akhir, dan jika kalian ingin mengunjungi makam Raden Rahmat, ya kalian tinggal ke Masjid Ampel aja di kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Di sana juga banyak peninggalan yang ditinggalkan oleh Raden Rahmat pasca beliau wafat. Jadi sekian aja dari gua, Muhammad Haris. Nantikan video gua selanjutnya. Bye.